Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dias Putri Oktavia. Saya berasal dari Politeknik Negeri Malang, D3 Administrasi Bisnis. Di sini untuk memenuhi mata kuliah komputer akuntansi, saya akan memberikan cara-cara dan menjelaskan bagaimana kita untuk memasukkan contoh transaksi pada sebuah perusahaan. Di sini saya akan mengambil contoh sebuah perusahaan dengan nama perusahaan Bangun Jaya. Untuk lebih jelasnya, bisa mengikuti cara-cara atau penjelasan sebagai berikut. Di sini adalah contoh soalnya. Nah, untuk mengerjakan soal yang pertama, kita harus men-setup company data file terlebih dahulu. Di sini ada terdapat beberapa informasi yang sudah saya rangkum. Teman-teman bisa melihat modul beserta rangkuman saya. Mungkin jika ada yang salah, bisa dibenarkan. Di sini ada informasi mengenai pemilik, yaitu Mr. Rifai. Yang kedua, nama perusahaannya adalah Bangun Jaya, tipenya menggunakan roofing contractor, periodenya tanggal 1 bulan 1 2016 sampai 31 bulan 12 tahun 2016, yaitu selama 12 bulan. Untuk setting periodenya kita menggunakan 13 bulan. Kenapa? Karena periode aslinya adalah menggunakan 12 bulan dan 1 bulannya untuk menyelesaikan sebuah laporan atau tutup buku. Oke, langsung saja kita mulai. Kita bisa buka aplikasi MIAP Accounting. Di sini ada beberapa pilihan menu. Ada menu Open. Kita bisa menggunakan menu Open jika kita sudah mempunyai file sebelumnya. Karena kita belum mempunyai file sebelumnya, maka kita menggunakan menu Create. Di sini Create digunakan untuk mendaftar terlebih dahulu untuk perusahaan yang akan kita pakai untuk selanjutnya. Jadi kita klik bagian Create. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk mengisi bagian-bagian informasi pada sebuah perusahaan. Di sini kita bisa menggunakan tombol bagian ini, bulat-bulat ini, atau kita bisa menggunakan bagian tombol Next. Kalau untuk saya pribadi memang lebih mudah menggunakan tombol Next karena untuk step by step-nya tentunya kita juga nggak akan terlewatkan. Kalau kita menggunakan bulat-bulat, bisa saja kita terlewatkan untuk salah satu bagian informasi perusahaan ini. Langsung saja kita bisa klik bagian Next. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan beberapa informasi mengenai perusahaan, yaitu nama perusahaan, jalan, atau alamat, terus untuk nomor telepon, nomor fax, dan email. Kita bisa mengisinya terlebih dahulu sebelum langkah selanjutnya. Untuk company name, kita bisa melihat pada modul. Teman-teman juga bisa lihat pada modulnya ya untuk mengerjakan ini. Yaitu yang pertama ada company name, kita menggunakan Bangun Jaya. Kita bisa menulisnya, mohon maaf, yaitu Bangun Jaya. Untuk alamatnya kita bisa menggunakan Jalan Raya Tambak Sari, Kedung Rejo, Cilacap. Untuk nomor teleponnya yaitu 0282 201 4747, 0282 201 4748, dengan email addressnya adalah info@auraprata.com. Kalau sudah, kita cukup mengisi ini saja. Langsung kita klik bagian Next. Kalau sudah, kita akan disuruh untuk mengisi beberapa informasi mengenai tahun tutup buku, bulan tutup buku, bulan buka buku, sama dengan periode. Di sini kita menggunakan tahun tutup bukunya sesuai dengan soal, yaitu 2016, dengan bulan tutup bukunya benar Desember, buka bukunya kita menggunakan Januari karena bulan 1, dan ini untuk setting periodenya digunakan 13 bulan. Kalau sudah, kita bisa klik Next. Nah, di sini kita akan membaca di sini, bahkan akan muncul untuk tanggalnya, yaitu
periodenya 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Kalau sudah benar, kita bisa klik next. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada 3. Karena kita menggunakan template dalam MIAP Accounting versi 19 ini, kita bisa mengkliknya bagian yang pertama. Ini kalau sudah bisa klik next. Nah, di sini untuk industri classification-nya ada beberapa pilihan menu untuk perusahaan. Jika teman-teman tidak mengetahui perusahaan ini bergerak dalam bidang apa, kita bisa menggunakan menu bagian all. Kalau teman-teman juga udah mengetahui untuk perusahaannya bergerak dalam bidang apa, bisa mengklik sesuai dengan bidang perusahaan masing-masing. Contoh, kita menggunakan menu all. Dan tipe business-nya di sini sudah diketahui, yaitu roofing contractor. Kita bisa mengklik bagian search. Langsung saja kita tulis roof. Nah, di sini langsung muncul untuk roofing contractor. Jika sudah benar, kita bisa klik use business type. Jika sudah, kita bisa klik next. Dan ini akan muncul di mana kita akan menyimpan filenya MIAP ini. Jika teman-teman ingin mengganti filenya pada ke tempat yang lain, mungkin teman-teman bisa mengklik bagian change. Untuk mengganti tempat, kita akan ganti di bagian D, MIAP. Nah, ini akan masuk. Jika udah, kita klik simpan. Nah, di sini akan ganti di D, MIAP. Ini kan Bangun Jaya. Kalau sudah, kita bisa klik next. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah bagian akhir pada setting MIAP. Kita bisa klik bagian setup assistant. Kita close. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam setup preference kedua setelah MIAP Accounting, pendaftaran MIAP Accounting perusahaan. Di sini di bawah kalimat email terdapat following preference atau yang dimaksud yaitu setup preference, yaitu ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu ada bagian system preference, Windows preference, sales preference, purchase preference, dan security preference. Untuk melakukannya kita langsung saja membuka bagian MIAP Accounting. Nah, di sini udah ada tampilan utama bagian MIAP Accounting. Kita langsung saja masuk ke dalam setup yang kedua, yaitu adalah setup system preference. Di sini kita pertama setup preference. Saya ulangi, ada bagian menu setup, klik preference. Di sini ada beberapa menu, yaitu sistem Windows, report, banking, sales, purchase, dan lain-lain. Untuk yang pertama, sesuai dengan langkah-langkahnya, yaitu adalah sistem preference. Di sini, untuk instruksinya, kita disuruh untuk tick one if jobs. Oh, ini. Kita langsung saja beri tanda tick. Oh ya, teman-teman, untuk bagian tick dan untick di sini maksudnya kalau tick itu memberikan tanda centang, sedangkan untick kita menghapuskan centang. Untuk yang pertama bagian sistem yaitu disuruh untuk tick. Untuk yang kedua yaitu Windows Preference, kita disuruh untuk untick option for automatically. Kita berarti untuk menghapuskan tanda centang. Untuk yang ketiga yaitu Sales Preference, yaitu disuruh untuk tick bagian option 1. Ini kita memberikan tanda centang. Yang keempat ada Purchase Preference, yaitu optionnya untuk mentik 1. Ini kita memberikan tanda centang. Dan yang terakhir yaitu Security Preference. Dan di sini optionnya untuk klik User ID. Kita klik User ID. Kita klik bagian New karena kita baru. Di sini ada User ID, password, dan confirm password. Di sini teman-teman bisa menggunakan User ID berdasarkan nama teman-teman sendiri. Saya menggunakan nama saya, Niken Dias, dan menggunakan password nama. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Dan kita sudah mempunyai User ID ya teman-teman di sini. Setelah itu bisa kita klik bagian OK selanjutnya. Oke, sudah selesai untuk setupnya, kita klik bagian OK.
kita bisa kembali terlebih dahulu untuk mengeceknya. Klik no. Di sini kita bisa masuk lagi untuk ke dalam aplikasi. Nah, di sini sudah bisa menggunakan menu open karena kita sebelumnya sudah mempunyai file untuk Bangun Jaya ini. Kita langsung klik open. Di mana tadi filenya ini? Kita bisa buka. Dan kita menggunakan user ID. Jangan lupa teman-teman tadi user ID-nya. Ini dan passwordnya. Kita bisa klik OK. Dan nah di sini ada beberapa pilihan untuk teman-teman karena kita menggunakan 30 hari sejak awal pemakaian atau pendaftaran perusahaan, maka kita menggunakan 30 days remaining. Ini kalau sudah kita klik continue, OK, no, yes, OK, OK. Kalau kita sudah masuk ke bagian awal yang counting lagi, dan berarti kita sudah berhasil dalam peregistrasian atau pendaftaran sebuah perusahaan. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu ada di poin 2 setelah men-setup company, kita disuruh untuk men-setup akun. Yang dimaksud akun di sini yaitu ada seperti kas, utang, persediaan, biaya lain-lain, seperti itu. Karena kita menggunakan template sesuai dengan yang sudah saya katakan tadi, template-nya itu di sini pasti sudah ada isinya. Nah, isinya pasti ada yang sesuai dan tidak sesuai. Jadi kita itu harus bisa untuk merubahnya, mendelete-nya maupun atau bahkan menambahkan akun tersebut agar sesuai dengan soal. Di sini teman-teman bisa sambil mengerjakan dengan melihat modul. Langsung saja kita buka aplikasi Mayop. Nah, di sini teman-teman bisa mencarinya karena kita akan mengedit account. Berarti kita langsung saja ke bagian menu account. Di sini ada account list. Nah, di sini tempatnya kita bisa maximize agar lebih jelasnya. Di sini ada beberapa menu, yaitu ada all account. All account itu berarti semua akun ada di sini dan tentunya jadi satu. Ini teman-teman bisa lihat jadi satu mulai kode 1, 2, 3 itu dan seterusnya, dan tentunya di sampingnya juga ada aset dengan kode 1 yaitu kekayaan, liability yaitu kode 2 dengan hutang, 3 equity, kode 3 equity atau modal, kode 4 income atau pendapatan, yang kelima yaitu cost of sales atau yang biasa kita sebut itu HPP, harga pokok penjualan, atau jika di perusahaan dagang itu harga pokok produksi. Yang keenam atau kode 6 yaitu ada expense, biaya. Yang kode 8 itu ada other income yaitu pendapatan lain-lain, dan yang terakhir itu ada kode 9 other expense atau biaya lain-lain. Langsung saja kita masuk untuk yang pertama yaitu ada don't use. Di sini kata kuncinya adalah don't use. Don't use adalah tidak digunakan atau akun yang tidak digunakan dan bisa kita delete. Untuk yang pertama kita langsung saja, karena kita untuk mempermudah untuk mencari akunnya, kita bisa langsung klik bagian aset. Karena teman-teman kalau kita menggunakan all account ini banyak sekali bukan aset tapi namun banyak akun sekali dari aset kode pertama sampai 9. Jadi kita lebih memudahkan saja untuk pencariannya. Langsung saja kita klik bagian aset yang pertama yaitu dengan kode 12120 payroll check your account. Dengan caranya yaitu kita bisa klik edit bawah, edit atas, delete account. Kita bisa ulang lagi yang kedua yaitu 12130. Jangan lupa klik bagian account yang akan dihapus, klik edit bawah, edit atas, delete account. Yang ketiga yaitu 1221
1, 2, 2, 10. Cek account, jangan lupa edit bawah, edit atas, delete account. Sorry, kita salah memasukkan 1, 2, 2, 10. 1, 2, 2, 10. Let's proof. Ini kita bisa klik bagian edit bawah, edit atas, delete account. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke yang kedua, yaitu untuk mengedit account. Yang diedit teman-teman itu bukan nama akunnya, tapi angkanya saja. Di sini kita bisa klik bagian sesuai dengan kode masing-masing. Yang pertama ada 1, 2, 140, yaitu petty cash dengan cara edit bawah. Ganti nomor akunnya sesuai dengan soal, langsung ke bagian account number, diganti dengan 12120. Jika sudah, bisa klik bagian OK. Yang kedua yaitu dengan kode 2, langsung ke liability atau hutang, yaitu 2.300. Kita bisa klik ini, jangan lupa klik edit bawah, dan ini mengganti. Dan yang kedua ini menggantinya adalah bukan number, teman-teman. Ini adalah akunnya yang diganti, nama akunnya diganti dengan VAT. Kita bisa ganti VAT. Jika sudah, bisa klik OK. Yang kedua yaitu mengganti lagi akunnya 2310. Ini klik edit, kita ganti VAT lagi. Klik OK. Yang ketiga yaitu 2230. Kita klik edit bawah, kita ganti GST menjadi VAT. Kalau sudah, bisa klik OK. Langsung saja kita ke poin ketiga, yaitu company need to add the following. Berarti kita menambahkan akun. Tentunya teman-teman jangan lupa, jika kita akan menambahkan akun, kita harus masuk ke dalam akun yang sesuai dengan kategori, angka kategori awal. Jika kategori 2, jadi kita harus masuk ke liability untuk menambahkannya. Jangan sampai ke aset, karena kalau kita masuk ke aset, kita pas klik new, pasti akan nama depannya ini bukan 2, ini jadi 1, teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih teliti lagi untuk mengerjakannya. Jangan sampai kita keliru untuk memasukkan akun. Jadi kita langsung saja untuk poin ketiga, yaitu menambahkan VAT clearing dengan kode kategori 2. Kita bisa untuk menambahnya klik new, masukkan account numbernya yaitu 22340. Kita klik enter. Nah, kita masukkan akunnya, VAT clearing. Jika sudah, kita klik OK. Nah, kita sudah masukkan ini akunnya. Jika sudah selesai, kita bisa klik close, masuk ke awal tampilan Mayop tadi. Selanjutnya yaitu kita disuruh untuk men-setup new takeout list pada aplikasi Mayop. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Mayop, di mana kita harus men-setup text code tersebut. Kita bisa langsung klik pada bagian list, kita klik text code. Nah, di sini ada beberapa akun pajak, dan pada saat kita hanya membutuhkan 2, yaitu NT sama VAT. Sedangkan di sini ada banyak, maka kita bisa menghapusnya agar memudahkan kita nanti untuk mengerjakannya. Teman-teman, kalau untuk delete akun pajak ini, teman-teman kalau ada yang tidak bisa dihapus, jangan dipaksa, jadi kita biarkan, karena memang akunnya memang tidak bisa dihapus. Jadi ya sudah,
yang bisa dihapus saja, kita hapus. Ini tidak bisa dihapus, jangan dipaksa. Langsung lanjut. Xcode. Oke, ini bisa dihapus. Oh, ini tidak bisa dihapus. Kita hapus saja yang bisa. Selanjutnya bagian mengganti salah satu account pajak menjadi value added tax atau VAT dengan kode goods and service tax dengan rate 10%. Jadi karena kita menggunakan di soal kita masih menggunakan NT, jadi tidak bisa kita ubah NT-nya. Berarti untuk opsi selanjutnya hanya ada 2, SR dan TX7. Saya di sini akan mengganti akun list menggunakan TX7, yaitu kita bisa klik edit, kita tulis kode yang akan kita ganti menjadi VAT, kita klik ini jadi value added tax dengan tax tipe goods and service tax dengan rate 10%. Oke teman-teman, kita mengeditnya cukup sampai di sini. Jangan untuk ke bawah, tidak perlu untuk dirubah. Langsung saja klik OK. Oke. Nah, di sini sudah terganti menjadi VAT, value added tax, dan non-taxable. Oke, kalau sudah bisa klik close. Setelah kita men-setup new tax code list, kita selanjutnya disuruh untuk men-setup the job list dengan menambahkan construction dan service. Langsung saja kita masuk ke aplikasi MyApp lagi, di mana kita harus menggantinya. Kita menggantinya tetap di bagian menulis dan klik bagian job. Di sini belum ada apa-apa karena kita harus menambahkan terlebih dahulu, yaitu construction dan service. Di mana kita bisa menambahkannya? Tentu saja bagian new. Kita bisa klik bagian new dan kita bisa masukkan job number-nya yaitu C. Teman-teman bisa sambil mengerjakan melihat modul. Untuk job name-nya kita bisa menambahkan construction. Jika sudah, tidak usah diklik bagian OK. Kita langsung bagian new terlebih dahulu sampai kita penambahan untuk job ini selesai. Jika sudah selesai, baru kita klik bagian OK ini. Teman-teman, oke. Nah, kita masukkan lagi untuk job number yang kedua yaitu S. Kita enter. Kita langsung masukkan job name. Jika sudah selesai, baru kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ada 2 job list sesuai dengan yang ada di soal. Jika sudah benar, kita klik close. Untuk soal selanjutnya yaitu kita disuruh untuk men-setup kategori list. Oke. Kategori list tetap ada di bagian list, klik bagian kategoris. Jangan lupa teman-teman untuk penambahan beberapa akun, kita bisa menambahkan bagian menu new. Kita langsung menambahkan kategori ID-nya yaitu CLP. Klik enter dan terus lagi Cilacap. Oke, new lagi. Kategori ID kedua yaitu PWT. Purwokerto. Ketiga yaitu YGK. Enter. Oke. Jika dirasa sudah benar, baru kita klik OK. Di sini sudah muncul 3 kategori ID, bisa kita lihat
CLP, PWT, GKK. Oke, jika sudah kita bisa klik close. Untuk soal selanjutnya yaitu setup the following card list. Oke, masuk ke aplikasi Maya, tetap ada di bagian list. Kita masuk ke dalam card list. Ini. Kita mampir dulu ke new untuk penambahan. Kita bisa menambahkan nama customer terlebih dahulu, yaitu Inti Alam. New lagi. Ingat, jangan klik OK sebelum selesai. Green lamp. New lagi. Blender. New lagi, ganti tipe yaitu menjadi supplier dengan nama Clayson. New lagi, instrumento, klik lagi, Rehau. Klik new lagi, kita ganti tipe lagi menjadi employee, last name-nya yaitu Kim, dan lain. Jika sudah, bisa klik OK. Nah, di sini sudah muncul semua tadi yang kita tulis. Kita cek satu-satu agar tidak ada kesalahan. Jika sudah, kita bisa klik close. Oke, untuk selanjutnya, ini kita setup bagian item list. Bisa masuk ke Mayop. Tetap ya teman-teman, masih ada di menu list. Terus kita klik bagian item. Nah, di sini masih kosong lagi. Kita tambahkan new. Dan kita masukkan bagian item number-nya. Yang pertama yaitu ada DL. Sorry. Lebih besar. Yaitu dekor. Berarti laminate, kita bisa klik centang. Jangan lupa memasukkan kode akun, yaitu yang pertama yaitu I buy this item 511 material. Yang kedua I sell this item 412. Yang ketiga ada 1, 2, 3, 10. Kita klik use. Jangan lupa teman-teman untuk menyamakan satuannya. Kita perlu ke buying terlebih dahulu ya. Hanya untuk menyamakan satuannya. Kita kasih keterangan pack. Di sini masukkan best selling price-nya 510.000 tanpa tanda baca ya teman-teman, karena nanti jika sudah diklik enter pasti akan otomatis ada tanda itu bacanya sendiri. Untuk satunya kita kasih lagi pack. Oke, jika sudah kita bisa kasih text code, jangan lupa NT. Ini jangan lupa teman-teman, hampir lupa, kita juga kasih text code-nya NT. Oke, kita cek satu-satu, 510, buying. Ini kalau sudah bisa klik OK. Nah, ini sudah masuk satu. Kita tambahkan lagi yang item kedua. Yang kedua adalah RS, yaitu roller shutter. Oke. Kita klik atau beri centang. Kita bisa masuk ke buying atau tidak, terserah teman-teman, karena itu hanya untuk menyamakan satuan saja. Kalau saya lebih gampang untuk selling detail karena satuannya semua sama, jadi kita tidak perlu ke buying lagi. Jika semua
yang ada di soal itu satuannya berbeda, mungkin kita bisa pergi ke buying terlebih dahulu untuk mengganti satuannya. Langsung saja kita masukkan untuk best selling price-nya yang kedua, yaitu 1001. Tanpa tanda baca ya teman-teman, karena nanti ketika kita klik enter pasti akan otomatis akan menambahkan sendiri. Kalau sudah klik OK, yang ketiga ST, yaitu stone tile. Oke, klik centang, klik centang, langsung ke selling detail, masukkan selling price-nya yang ketiga, yaitu enter. Ya sudah, klik OK. Nah, di sini sudah ada 3 item. Mari kita mencocokkan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, oke? Jika sudah, kita bisa klik close.